Shalom, selamat berjumpa dengan saya, John Joseph Manopo, mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Indonesia, Prodi S3 Doktoral Teologi. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas mandiri dengan mata kuliah Psikologi of Theology. Dosen pengapu, Profesor Dr. Helmut Yebunu, MPD. Topik pembahasan yang saya sampaikan dalam tugas mandiri ini adalah kontribusi psikologi dalam memberi pengertian dan pemahaman tentang sumber-sumber teologi, yaitu sumber dari kitab suci, sumber tradisi suci, magisterium gereja, pengalaman umat beriman, dan sejarah gereja. Pendahuluan. Mata kuliah Psikologi Teologi mengkaji hubungan antara psikologi dan teologi, menggali bagaimana pemahaman spiritual dan agama mempengaruhi perilaku, emosi, serta perkembangan mental individu. Dalam konteks ini, kita akan mengeksplorasi berbagai konsep psikologi yang relevan dengan pengalaman religius, seperti keyakinan, iman, spiritualitas, dan pengalaman transendental. Psikologi teologi juga berupaya memahami bagaimana faktor-faktor psikologis yang dapat mempengaruhi praktek keagamaan dan bagaimana sebaliknya praktek dan ajaran keagamaan dapat berkontribusi terhadap kesehatan mental dan kesejahteraan individu. Mulai pendekatan interdisipliner, mahasiswa diharapkan dapat merumuskan pandangan yang lebih holistik mengenai manusia yang mencakup dimensi psikologis dan spiritual. Dalam perkuliahan ini, kita akan membahas berbagai teori dan penelitian yang berkaitan dengan interaksi antara psikologi dan teologi, serta aplikasinya dalam konteks kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, diharapkan mahasiswa tidak hanya memperoleh pengetahuan teoritis, tetapi juga keterampilan praktis yang dapat diterapkan dalam konteks konseling, pendidikan, dan pengembangan diri. Melalui diskusi dan analisis kritis, diharapkan mahasiswa dapat memahami kompleksitas pengalaman religius dan bagaimana hal itu berkontribusi pada kesehatan mental serta pengembangan karakter individu. Satu konsep dasar psikologi. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental manusia. Berikut adalah beberapa konsep dasar dalam psikologi. A. Perilaku. Ini merujuk pada tindakan yang dapat diamati dan diukur. Perilaku mencakup semua aktivitas fisik, dari yang sederhana hingga yang kompleks. B. Proses mental. Merupakan aspek internal yang tidak dapat langsung diamati, seperti pikiran, emosi, dan persepsi. Proses ini mempengaruhi bagaimana individu memahami dan berinteraksi dengan dunia. C. Teori psikologi. Ada beberapa teori yang menjelaskan perilaku manusia, seperti teori behaviorisme, yaitu menekankan pentingnya pengamatan perilaku dan pengaruh lingkungan. Teori kognitif, yaitu fokus pada proses berpikir, pengolahan informasi, dan bagaimana pemikiran mempengaruhi perilaku.
Teori teori psikoanalisis yaitu dikembangkan oleh Sigmund Freud yang menyoroti pengaruh bawah sadar terhadap perilaku. Kemudian berikut adalah teori humanistik, yaitu menekankan potensi individu dan pencarian makna hidup. D. Metode penelitian. Psikologi menggunakan berbagai metode untuk mengumpulkan data, seperti eksperimen, observasi, wawancara, dan survei, untuk memahami perilaku dan proses mental. E. Pengembangan manusia. Mempelajari bagaimana individu berkembang dari bayi hingga dewasa, termasuk aspek fisik, kognitif, dan sosial. F. Kesehatan mental. Fokus pada bagaimana faktor psikologis mempengaruhi kesehatan mental dan kesejahteraan. Ini mencakup studi tentang gangguan mental, terapi, dan intervensi. G. Psikologi sosial, yaitu meneliti bagaimana individu dipengaruhi oleh orang lain dan lingkungan sosial. Ini mencakup isu-isu seperti kepemimpinan, kelompok sosial, dan perilaku kolektif. H. Psikologis perkembangan, yaitu mempelajari perubahan perilaku dan proses mental sepanjang hidup individu, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. I. Psikologi industri dan organisasi, yaitu menerapkan prinsip psikologis dalam konteks kerja untuk meningkatkan produktivitas, kepuasan kerja, dan interaksi antar pegawai. C. Psikologis positif, menekankan pada perkembangan kekuatan dan kebahagiaan individu, serta penciptaan kehidupan yang bermakna. Nah, dengan demikian, dari konsep-konsep dasar ini, kita dapat lebih baik mengeksplorasi bagaimana psikologi berinteraksi dengan berbagai aspek kehidupan, termasuk teologi dan spiritualitas. 1.1 definisi psikologi. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku, pikiran, dan proses mental manusia. Fokus utama psikologi adalah memahami bagaimana individu berpikir, merasakan, dan berperilaku dalam berbagai konteks. Ini melibatkan analisis berbagai faktor, termasuk lingkungan, pengalaman, budaya, dan biologi, yang mempengaruhi perilaku dan keadaan mental. Psikologi bertujuan untuk memberikan wawasan tentang berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk kesehatan mental, perkembangan interaksi sosial, dan individu yang mengatasi tantangan dalam hidup. Berikut adalah beberapa definisi psikologi menurut para ahli. A. Menurut William James, psikologi adalah ilmu yang mempelajari pengalaman subjektif individu, termasuk proses mental dalam perilaku. B. Sigmund Freud, psikologi adalah studi tentang jiwa dan pikiran yang mencakup analisis bahwa sadar dan bagaimana hal itu mempengaruhi perilaku. C. John B. Watson, psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku yang dapat diamati dan diukur tanpa memperhatikan aspek mental yang tidak dapat diukur. D. Carl Rogers, psikologi adalah ilmu yang berfokus pada pengalaman individu
dan kapasitas manusia untuk pertumbuhan dan perkembangan. B.F. Skinner. Psikologi adalah ilmu yang berfokus pada pengaruh lingkungan terhadap perilaku melalui proses pembelajaran. F. Albert Bandura. Psikologi adalah studi tentang perilaku yang dipengaruhi oleh interaksi antara individu dan lingkungan serta proses kognitif yang mendasarinya. Definisi-definisi ini mencerminkan berbagai pendekatan dalam psikologi dan dari yang lebih fokus pada aspek perilaku hingga yang menekankan proses mental dan pengalaman subjektif. 1.2 Pengertian psikologi. Secara umum, pengertian psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku dalam proses mental manusia. Psikologi bertujuan untuk memahami bagaimana individu berpikir, merasakan, dan berperilaku, serta faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan dan pemikiran tersebut. Psikologi mencakup berbagai aspek, seperti A. Proses mental, yaitu memahami pikiran, emosi, persepsi, dan pengalaman subjektif. B. Perilaku, yaitu mengamati dan menganalisis tindakan yang dapat diamati dan diukur. C. Pengaruh lingkungan, yaitu mempelajari bagaimana lingkungan sosial dan budaya mempengaruhi perilaku dan perkembangan individu. C. Kesehatan mental, menganalisis gangguan mental dan cara-cara untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis. Dengan pendekatan yang beragam, psikologi berfungsi untuk memberikan wawasan tentang kompleksitas kehidupan manusia dan membantu individu memahami diri mereka sendiri dan orang lain. 1.3 Tujuan. Tujuan psikologi mencakup berbagai aspek yang berfokus pada pemahaman dan peningkatan kualitas hidup manusia. Berikut adalah beberapa tujuan utama psikologi. A. Memahami perilaku manusia. Menganalisis dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku individu, alam, konteks sosial, dan lingkungan. B. Mempelajari proses mental, yaitu menggali bagaimana pikiran, emosi, dan persepsi berfungsi serta bagaimana hal ini mempengaruhi tindakan seseorang. C. Meningkatkan kesehatan mental, yaitu memberikan intervensi dan terapi untuk membantu individu mengatasi gangguan mental, stres, dan masalah emosional. D. Mengembangkan teori dan konsep, yaitu membangun teori-teori yang menjelaskan bagaimana fenomena psikologis dan memperluas pengetahuan tentang sifat manusia. E. Mendukung kesejahteraan, yaitu mengidentifikasi strategi dan teknik yang dapat meningkatkan kebahagiaan, kepuasan hidup, dan kesejahteraan psikologi individu. F. Memberikan pendidikan dan pelatihan, yaitu mendidik masyarakat tentang kesehatan mental dan perilaku manusia untuk menciptakan lingkungan yang lebih memahami dan mendukung.
G. Meningkatkan interaksi sosial, yaitu mempelajari bagaimana individu berinteraksi dalam kelompok dan mengembangkan keterampilan untuk meningkatkan komunikasi dan kolaborasi. A. Aplikasi dalam berbagai bidang. Menerapkan prinsip psikologi dalam konteks seperti pendidikan, bisnis, kesehatan, dan olahraga untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja. Dengan tujuan-tujuan ini, psikologi berperan penting dalam membantu individu memahami diri mereka, dapat beradaptasi dengan lingkungan, dan mencapai potensi maksimal dalam kehidupan sehari-hari. 2. Konsep dasar berteologi. Berteologi merupakan studi tentang keyakinan dan ajaran agama. Berikut adalah beberapa konsep dasar yang penting dalam berteologi. A. Iman. Keyakinan yang dalam terhadap suatu ajaran atau prinsip agama. Iman seringkali melibatkan kepercayaan tanpa bukti empiris yang dapat diuji. B. Wahyu. Pengungkapan kebenaran ilahi kepada manusia yang biasanya diterima melalui kitab suci, tradisi, atau pengalaman spiritual. Wahyu menjadi dasar ajaran teologis. C. Dogma. Prinsip atau ajaran yang dianggap benar dan tidak dapat diragukan dalam suatu tradisi agama. Dogma berfungsi sebagai pedoman bagi pengikut untuk memahami dan menjalani keyakinan mereka. D. Etika teologis. Studi tentang moralitas dan nilai-nilai yang bersumber dari ajaran agama. Etika teologis mengarahkan perilaku individu sesuai dengan prinsip-prinsip spiritual. E. Spiritualitas, yaitu pengalaman pribadi dan hubungan individu dengan Tuhan atau yang transendental. Spiritualitas seringkali melampaui struktur formal agama. F. Teologi sistematis. Pendekatan untuk mengorganisir dan merangkum ajaran agama dalam suatu sistem yang koheren, menjelaskan hubungan antara berbagai doktrin. G. Teologi praktis, yaitu mempelajari penerapan ajaran teologi dalam kehidupan sehari-hari dan dalam konteks sosial, termasuk pelayanan, konseling, dan tindakan sosial. H. Pluralisme religius, yaitu pengakuan dan penerimaan berbagai tradisi agama dan keyakinan, serta dialog antar agama untuk memperkaya pemahaman spiritual. I. Eskatologi, yaitu studi tentang hal-hal terakhir atau akhir zaman, termasuk konsep keselamatan, kehidupan setelah mati, dan tujuan akhir manusia. J. C. Teologi, yaitu kajian tentang keselamatan, termasuk bagaimana individu dapat memperoleh keselamatan dan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Nah, dengan pemahaman konsep-konsep dasar ini, seseorang dapat lebih mendalam dalam mengeksplorasi dan merenungkan aspek-aspek teologis dalam kehidupan spiritual. 2.1 Definisi teologis. Teologi dalam ilmu yang mempelajari tentang Tuhan, ajaran agama, dan hubungan antara Tuhan
dengan manusia serta dunia. Secara lebih spesifik, teologi mencakup analisis dan sistematis keyakinan, doktrin, dan praktek keagamaan. Teologi bertujuan untuk memahami hakikat Tuhan, sifat-sifatnya, wahyu, moralitas, dan tujuan hidup manusia berdasarkan tradisi religius tertentu. Teologi juga melibatkan refleksi kritis terhadap ajaran agama, perbandingan antar agama, serta aplikasi nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, teologi berfungsi sebagai panduan dalam menjelajahi pertanyaan-pertanyaan yang mendalam tentang keberadaan, makna, dan tujuan hidup. 2.2 Pengertian teologi. Pengertian teologi secara umum adalah studi sistematis tentang Tuhan, sifat-sifatnya, ajaran-ajaran agama, dan hubungan antar Tuhan dengan manusia serta dunia. Teologi mencakup analisis doktrin, yaitu keyakinan dan praktik keagamaan yang berbeda, serta refleksi kritis terhadap makna dan implikasi dari ajaran-ajaran tersebut. Teologi juga berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mendalam tentang keberadaan, tujuan hidup, moralitas, dan pengalaman spiritual. Dalam konteks ini, teologi dapat berfungsi sebagai pedoman dalam memahami aspek-aspek spiritual dan etis dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah pengertian teologi menurut beberapa ahli. 1. Paul Tillich. Teologi adalah refleksi kritis terhadap pengalaman religius atau keyakinan yang muncul dari pengalaman tersebut. Ini adalah usaha untuk memahami dan menjelaskan konsep Tuhan dan hubungannya dengan manusia. Yang kedua, Wolfhard Pannenberg. Teologi adalah disiplin ilmiah yang berusaha memahami dan menyusun ajaran-ajaran agama dengan penekanan pada pengakuan bahwa iman dan pemikiran saling terkait. 3. Ninian Smart. Teologi mencakup studi tentang keyakinan dan praktek keagamaan dalam konteks budaya dan sejarah, serta bagaimana ajaran-ajaran tersebut berinteraksi dengan pengalaman manusia. 4. Alistair McGrath. Teologi adalah studi tentang Allah dan hubungannya dengan dunia yang melibatkan interpretasi teks suci dan refleksi atas pengalaman religius. 5. John Haidt. Teologi merupakan upaya untuk memahami pengalaman spiritual dan religius dalam konteks pluralisme agama, serta mencari kebenaran yang lebih universal di balik tradisi-tradisi yang berbeda. Nah, pandangan-pandangan ini mencerminkan keragaman pendekatan dalam teologi, dari yang lebih tradisional hingga yang lebih inklusif, serta menyoroti pentingnya pengalaman pemikiran kritis dan konteks budaya dalam studi teologi. Tujuan teologi. Teologi memiliki berbagai tujuan yang berfokus pada pemahaman, pengembangan, dan penerapan ajaran agama. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari teologi. A. Memahami konsep ketuhanan, yaitu menggali sifat dan karakter Tuhan, serta hubungannya dengan manusia dan alam semesta. B. Menjelaskan ajaran agama, yaitu menganalisis
dan mengorganisir doktrin-doktrin agama untuk memberikan pemahaman yang lebih sistematis tentang keyakinan dan praktek religius. C. Mendalami pengalaman religiositas, yaitu mempelajari bagaimana pengalaman spiritual dan religius mempengaruhi kehidupan individu dan komunikasi. D. Menawarkan panduan moral dan etika, yaitu mengembangkan prinsip-prinsip moral berdasarkan ajaran agama untuk membantu individu dan masyarakat dalam mengambil keputusan yang etis. E. Menanggapi pertanyaan eksistensial, yaitu memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang keberadaan, tujuan hidup, dan makna dari pengalaman manusia. F. Memfasilitasi dialog antar agama, mendorong pemahaman dan toleransi antar berbagai tradisi religius, serta mencari kebenaran yang lebih universal. G. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu membantu individu menerapkan ajaran dan prinsip teologis dalam konteks sosial, budaya, dan pribadi. A. Mendukung kesejahteraan spiritual, yaitu membantu individu dalam pengembangan spiritual dan kesejahteraan mental melalui pemahaman yang lebih dalam tentang iman. Dengan tujuan-tujuan ini, maka teologi berfungsi sebagai landasan untuk memahami dan menjalani kehidupan spiritual, serta membangun hubungan yang lebih baik dengan Tuhan, diri sendiri, dan orang lain. 3. Pembahasan. Kontribusi psikologi dalam memahami sumber-sumber teologi psikologi dalam memberikan wawasan yang berharga dalam memahami berbagai sumber teologi seperti kitab suci, tradisi suci, magisterium gereja, pengalaman umat beriman, dan sejarah. Berikut adalah uraian tentang kontribusi psikologi dalam konteks ini. 1. Kitab suci. Analisis perilaku manusia. Psikologi membantu memahami konteks perilaku yang digambarkan dalam kitab suci. Dengan mempelajari motivasi, emosi, dan pengalaman manusia, psikologi dapat menjelaskan bagaimana ajaran dalam kitab suci relevan dengan pengalaman hidup sehari-hari. Interpretasi simbolik. Psikologi kognitif menawarkan alat untuk menganalisis simbolisme dalam teks-teks suci, yaitu membantu pembaca memahami makna yang lebih dalam dan bagaimana pengaruhnya terhadap keyakinan dan praktek spiritual. Yang kedua, tradisi suci. Pembentukan identitas. Psikologi sosial menjelaskan bagaimana tradisi suci membentuk identitas individu dan komunitas. Pemahaman tentang kelompok sosial dan norma dapat membantu menguraikan bagaimana tradisi diteruskan dan diterima oleh generasi baru. Ritual dan kebiasaan. Psikologi juga menganalisis peran ritual dalam kehidupan beragama, termasuk bagaimana ritual dapat membangun rasa keterikatan dan komunitas, serta memberikan makna dalam hidup individu. Yang ketiga, magisterium gereja, otoritas dan kepatuhan. Psikologi perkembangan dapat menjelaskan bagaimana individu menginteranalisasi ajaran magisterium
dan otoritas gereja. Ini mencakup proses di mana ajaran diadopsi sebagai bagian dari sistem nilai pribadi. Pengaruh emosional, yaitu mengkaji bagaimana pernyataan magisterium dapat mempengaruhi emosi dan perilaku umat serta dampak terhadap pengalaman spiritual mereka. Yang keempat, pengalaman umat beriman. Studi pengalaman spiritual. Psikologi menawarkan metode yang menganalisis pengalaman religius, termasuk pengalaman mistis dan transendental, serta bagaimana pengalaman tersebut membentuk keyakinan dan perilaku individu. Kesehatan mental dan spiritualitas. Penelitian menunjukkan hubungan positif antara kesehatan mental dan pengalaman religius. Psikologi membantu memahami bagaimana praktek spiritual dapat menjadi sumber dukungan emosional dan mental. Yang kelima, sejarah. Pemahaman konteks historis. Psikologi sejarah memungkinkan analisis bagaimana kondisi sosial, politik, dan budaya mempengaruhi perkembangan teologi. Ini memberikan wawasan tentang bagaimana ajaran dan praktik agama berevolusi. Yang berikut, dinamika sosial. Psikologi sosial dapat menjelaskan interaksi antar kelompok agama dan masyarakat yang lebih luas, serta bagaimana sejarah mempengaruhi persepsi dan pengamalan agama di berbagai konteks. Kesimpulan yang dapat diambil adalah kontribusi psikologi dalam memahami sumber-sumber teologi sangat signifikan. Dengan menganalisis aspek-aspek psikologis yang mendasari kitab suci, tradisi, magisterium, pengalaman umat beriman, dan konteks sejarah, maka psikologi membantu membangun pemahaman yang lebih holistik tentang keyakinan dan praktek religius. Pendekatan ini dapat memperkaya pengalaman spiritual individu dan komunitas, serta meningkatkan interaksi antara iman dan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kontribusi psikologi dalam memberi pengertian dan pemahaman tentang sumber-sumber teologi psikologis sebagai ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental manusia dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami berbagai sumber teologi. Demikian yang kami dapat sampaikan dalam tugas mandiri ini. Tuhan Yesus berkati.